Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Alin Ambarwati. Cerita ini berjudul Darah Perawan Desa. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Namaku Rani. Aku ingin menceritakan kisah mengerikan yang dialami oleh almarhum sahabat dekatku yang bernama Putri. Sahabat dekatku yang kematiannya meninggalnya banyak duka dan banyak sekali misteri. Kematiannya yang membuat suasana desa menjadi mencekam dan mengerikan. 10 tahun lalu, Putri mendadak tewas dengan sebab yang nampak janggal. Ia terjatuh di kamar mandi dan kemudian koma selama 2 minggu. Setelahnya ia pun dinyatakan tewas. Dikisahkan, Putri adalah sosok gadis kecil berusia 14 tahun yang sangat cantik di desa. Ia bahkan menjadi kembang desa saat usianya masih belia. Meskipun saat itu ia masih duduk di bangku SMP, paras cantiknya sudah berhasil membius seluruh pemuda desa. Aku berteman dengan Putri semenjak kecil. Kami berjarak 1 tahun. Namun kami selalu pergi bermain bersama. Bahkan kami sering lupa waktu saat sedang bermain. Setiap pulang sekolah, aku dan Putri kerap kali pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tua. Bahkan Putri sering membawa motor milik ibunya untuk datang menjemputku. Kami layaknya gadis kecil yang sangat senang dengan kehidupan luar. Layaknya seorang sahabat, kami pun kerap kali bertukar cerita tentang banyak hal, satu sama lain. Tentang sekolah, tentang keluarga, bahkan tentang percintaan. Putri merupakan anak yang sangat ekstrovert. Ia bahkan kerap kali menggoda beberapa lelaki yang lewat di depan kami, hingga membuat mereka salah tingkah. Aku sendiri pun terkadang malu dengan tingkah Putri. Namun aku sangat tahu dengan kepribadian dia, sehingga aku selalu memakluminya. Terkadang banyak juga lelaki yang memulai untuk menggoda kami. Namun Putri pasti langsung menanggapinya dengan berbalik menggoda. Tiap kali ada tontonan di desa seperti acara dangdut ataupun lainnya, aku dan Putri tidak pernah absen datang. Bahkan kami datang lebih awal dan pulang sangat larut, hingga aku sering mendapat omelan dari orang tuaku, namun tidak dengan orang tua Putri. "Anak perawan gak boleh pulang malam-malam, udah baik," ucap ibuku. Sementara orang tua Putri tidak pernah sekalipun memarahi Putri, sebab mereka sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Terlebih bapak dan ibunya Putri sudah lama berpisah, semenjak Putri masih berusia 5 tahun. Sebagai anak broken home, Putri tidak pernah memperoleh kasih sayang utuh dari orang tuanya, sehingga tak heran ia tumbuh menjadi anak yang sedikit nakal dan sangat labil. Bapaknya Putri sudah lama menikah lagi, dan istri barunya tersebut sangat tidak suka dengan Putri. Tiap kali Putri menginap di rumahnya, maka Putri akan mendapatkan perlakuan tidak enak dari ibu tirinya tersebut. Sementara sang bapak tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam tanpa berucap satu kata pun untuk membela anaknya, yaitu Putri. Di sisi lain, ibu Putri lebih mementingkan karirnya sebagai sekretaris di sebuah perusahaan dibandingkan harus mengurusi Putri yang menurutnya kini sudah besar. Putri tumbuh tanpa didikan orang tua. Ia bahkan tidak bisa memilah dan memilih perkataan yang sepatutnya diucapkan dengan perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan. Kadangkala aku memberikan teguran kecil kepada Putri sebagai sahabat, namun seringkali Putri tidak mengindahkan perkataanku. Kejadian-kejadian aneh pun kini bermunculan, tepat setelah Putri mengalami haid pertamanya.
dan setelah ia banyak menolak lelaki-lelaki yang ingin mengajaknya berkencan. "Rani, aku head dari pertama loh," ucap Putri. Aku langsung kaget, sebab sepengetahuanku jika seorang perempuan memperoleh head pertamanya, ia tak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang hal itu. Aku berpikir jika Putri tidak tahu akan kepercayaan itu. Setelahnya aku merasa benar-benar takut jika suatu waktu terjadi hal buruk kepada Putri. Aku bahkan tak berani menegur Putri tentang hal tersebut. Aku tak ingin persahabatan antara aku dan Putri bermasalah hanya karena persoalan sepele. Tidak hanya sampai di situ saja, ketika aku bermain di rumahnya, saat itu Putri sedang haid. Setelahnya aku melihat ia membuang bekas pembalut dengan sembarangan, tanpa membersihkan terlebih dahulu bekasnya. Awal aku mengetahuinya, aku langsung menegur Putri atas semua kekeliruannya. "Putri, jangan buang bekas pembalut sembarangan, nanti dijilat setan. Dan seharusnya saat kamu pertama kali haid, jangan beritahukan kepada siapa-siapa, pamali." Ucapku memberanikan diri untuk menegurnya. Aku berpikir semua ini untuk kebaikan Putri. "Tenang aja, gak bakal terjadi hal buruk kok padaku," ucap Putri. "Kamu jangan anggap remeh. Semua perkataanku benar adanya luput," ucapku. "Misalnya kamu benar, ya sudah, biarkan saja setan menjilat bekas darahku. Mungkin saja ia haus," ucap Putri sembari meledek. Putri sangat susah diberitahu. Aku benar-benar kehilangan akal untuk memberitahukannya kebenaran yang sepatutnya selalu dipegang olehnya. Hal buruk pun terjadi keesokan hari setelah Putri menyepelekan perihal darah haidnya. Malam itu tiba-tiba saja Putri mengalami kejang-kejang. Saat itu kebetulan aku sedang menginap di rumahnya. Tubuh Putri panas dingin saat itu. Aku yang ketakutan pun langsung memberitahukan kondisi Putri kepada ibunya. "Ibu, Putri kejang-kejang," ucapku kepada ibunya Putri. "Loh, kok bisa? Putri tidak ada riwayat sakit apapun," ucap ibu Putri. "Rani juga gak tahu, Bu. Ayo Bu, tengok Putri sekarang," ucapku. Sang ibu pun bergegas menuju kamar Putri. Benar saja, Putri masih kejang-kejang dengan tubuh lemasnya. Putri bahkan tidak bisa berkata apapun. Entah apa yang terjadi kepada Putri secara tiba-tiba. Apakah ini ada kaitannya dengan darah haid yang Putri sepelekan? Tanyaku dalam hati. Sakit Putri pun semakin bertambah setelah sebelumnya Putri kerap kali mengutarakan kata yang tidak semestinya kepada banyak pemuda di desa. Dua persoalan menyatu menjadi satu dan berakibat pada kesehatan Putri. Diceritakan bahwa bukan hanya tentang kecerobohan Putri, tentang darah haidnya yang membuatku tak habis pikir dengan sikapnya. Namun perkataannya yang kadangkala menyakiti lelaki pun kerap kali membuatku khawatir. Jika ada lelaki yang menyukainya, setelahnya Putri akan menertawakan lelaki tersebut dan meledeknya setengah mati. "Gak malu suka sama aku?" ucap Putri. "Putri, gak boleh gitu," ucapku menegur. "Tenang aja, jangan khawatir," ucap Putri. "Kalau mau suka, sana. Orang baiknya ngaca dulu ya. Apakah kamu sebanding atau enggak sama aku?" ucap Putri. Lelaki tersebut pun langsung pergi dengan wajah penuh amarahnya sesaat setelah Putri mengajaknya, hanya karena berkata suka. Layaknya lelaki pada umumnya, mereka kerap kali menaruh dendam terhadap perempuan yang sudah mempermalukannya. Itu pun yang terjadi pada lelaki yang sudah dipermalukan oleh Putri. Mereka semua merasa sangat sakit hati. Salah satu di antara mereka ada yang menaruh dendam kepada Putri. Ia adalah Tony, pemuda berusia 25 tahun yang tergila-gila dengan Putri sedari lama.
ia mencoba mengutarakan perasaannya kepada Putri, namun ditolak mentah-mentah oleh Putri. Tony begitu mencintai Putri sehingga ia merasa sangat sakit hati dan ingin Putri merasakan sakit yang sebanding dengan sakit hatinya tersebut. Tony kemudian pergi ke dukun untuk menyantet Putri. Dengan bayaran yang cukup mahal, sang dukun pun dengan senang hati mau membantu Tony untuk memberikan rasa sakit kepada Putri. Seperti halnya sebuah pepatah, setelah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah hal yang dialami oleh Putri. Setelah sakit akibat darah haid yang ia tak pedulikan, kini akan bertambah sakitnya lagi setelah ia membuat banyak lelaki menaruh dendam terhadapnya. Sang dukun memberikan sakit yang menjijikan kepada Putri, yaitu sakit kulit yang menimbulkan bau tidak mengenakan. Ini dalam waktu yang bersamaan, dua penyakit menyatu menjadi satu di tubuh kecil Putri. Sebagai sahabat, aku benar-benar merasa tak tega saat melihat Putri merasakan kesakitan yang sungguh besar. Ibunya pun membawa Putri ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan sebuah tindakan pengobatan kepada Putri. Namun anehnya, di dalam tubuh Putri tidak ada satupun penyakit yang bersarang. Bahkan penyakit kulit yang diderita Putri pun hanya dianggap sebagai alergi biasa oleh sang dokter. Dokter pun hanya meresepkan obat-obatan sederhana untuk membantu proses penyembuhan Putri dengan sakit yang menurutku serius. Dokter hanya meresepkan beberapa vitamin dan obat alergi. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan hal tersebut. Aku pun memberikan saran kepada ibunya Putri agar membawa Putri ke orang pintar untuk kemudian diterawang tentang sakit yang diderita oleh Putri. Ibunya Putri pun menuruti perkataanku dan membawa Putri kepada salah satu orang pintar yang ada di desa. Orang pintar tersebut pun kemudian menerawang Putri. Orang pintar tersebut pun sangat shock saat melihat jiwa Putri sedang didekap dengan begitu erat oleh sosok genderuwo yang ternyata sudah menjilat darah haid Putri, sehingga ia terus-menerus mengalami kejang dan menderita panas dingin yang tak kunjung berhenti. Sementara itu, sakit kulit yang dideritanya tak ada kaitannya dengan genderuwo tersebut, melainkan itu terjadi karena ulah salah seorang dukun yang sudah mengirimkan sakit kulit tersebut kepada Putri. Orang pintar tersebut pun memberikan saran kepada keluarga Putri agar dilakukan pengajian di rumah untuk melepaskan itu semua. Mereka pun menurut dan keesokan harinya pengajian pun dimulai. Saat itu kondisi Putri masih begitu memprihatinkan. Tak ada yang berubah sedikit pun sebelum dilaksanakannya pengajian. Aku dan keluarga berharap setelah pengajian ada perubahan baik dalam diri Putri. Saat ini Putri masih terbaring lemah di atas keranjangnya. Tubuhnya benar-benar panas, namun Putri selalu mengeluh kedinginan. Di sisi lain, penyakit kulit yang diderita Putri pun semakin melebar. Dua penyakit yang datang bersamaan buah dari kelalaian Putri itu sendiri. Terkadang menjadi pribadi yang acuh tak acuh akan nasihat baik seseorang dapat menjerumuskan diri ke jurang petaka. Sama halnya yang menimpa Putri. Saat itu Putri masih sadarkan diri, namun ia tak mampu untuk beranjak dari tempat tidurnya. "Dingin, dingin," ucap Putri. "Putri mau minum teh hangat," ucapku. Putri pun mengangguk tanda setuju dengan tawaranku itu. Aku senang sebab Putri masih mau merespon semua perkataanku. Aku pun bergegas ke dapur untuk membuatkan Putri teh hangat. Karena semenjak kecil aku kerap kali riwa-riwi di Putri, sehingga aku tak lagi kebingungan saat harus masuk dan membuatkan teh hangat untuk Putri. Sesampainya di dapur, aku seperti melihat sosok Putri sedang menangis di pojok dapur. Aku pun tidak menaruh curiga sedikit pun dengan sosok Putri tersebut, yang nyatanya hanyalah jelmaan arwah genderuwo yang saat ini masih bersarang di tubuhnya. Aku pun mendekat ke arah Putri
untuk menanyakan banyak hal. "Tolong aku," ucap sosok itu. "Putri, bukannya saat ini kamu sedang tergeletak lemah di atas kasur?" tanyaku memastikan. "Tolong lepaskan aku," ucap sosok itu lagi. "Kamu siapa? Kamu bukan Putri," ucapku seraya mendekat ke arahnya. Saat aku hendak mendekat ke arahnya, kehadiran dia tiba-tiba saja sirna. Aku pun sangat gugup saat itu. Aku pun mempercepat dalam membuat teh, dan setelahnya langsung lari menuju kamar Putri. Aku mencoba mengecek keberadaan Putri, namun aneh, semua baik-baik saja, dan tak ada tanda-tanda yang keluar dari diri Putri. Jika Putri berada di kamarnya, lalu siapa yang meminta tolong padaku saat di dapur? Ucapku kepada diri sendiri. Ada sedikit rasa takut yang menyelimuti benakku. Namun aku berusaha untuk tetap tenang dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku pun menarik nafas panjang dan kemudian membuangnya secara perlahan sebagai bentuk bahwa semuanya baik-baik saja. Waktu pengajian pun tiba. Seluruh warga sudah duduk di tempatnya masing-masing. Pengajian segera dilakukan. Saat ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, ia tak merasakan apapun dalam siangnya. Hingga tibalah saat Pak Ustadz membacakan dalil-dalil yang erat kaitannya dengan ruqyah diri. Nampak Putri langsung bereaksi sakit, yang nampaknya tidak bisa tertahan lagi. Tak lama kemudian Putri pun muntah darah. Seluruh orang kaget dengan hal tersebut dan berusaha untuk memanggil dokter terdekat untuk bisa memeriksa kesehatan Putri. Menurut dokter, penyakit yang diderita oleh Putri sudah menggerogoti hingga begitu dalam. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan khusus pasti akan dapat melihat kalau saat ini Putri sedang didekap oleh gendruwo dengan begitu eratnya. Setelah ruqyah tersebut, kondisi Putri semakin menurun. Apa kegiatan ini terlambat untuk diselenggarakan? Atau memang jin penjaga Putri terlalu kuat dan terlalu menginginkan Putri, sehingga meskipun sudah dilakukan doa ruqyah, namun hasilnya tidak begitu signifikan. Semakin hari Putri semakin drop. Berbagai jalan pengobatan telah ditempuh, namun tidak ada satupun yang berhasil. Aku berusaha untuk menguatkan Putri, namun ia selalu menjawab dengan jawaban yang terbilang ngelantur. "Kamu pasti sembuh, Put," ucapku. "Aku ndak kenapa-napa," ucap Putri. "Kamu gak sakit?" tanyaku. "Ia hanya menjagaku, meski sakit, tapi itu melegakan," ucap Putri. "Siapa yang menjagamu?" tanyaku kembali. "Dia," ucap Putri. Aku semakin ketakutan saat Putri menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal, seolah ia dikuasai seluruhnya oleh makhluk gaib yang ada dalam dirinya dan menggerogotinya. Suatu hari, Putri ingin pergi beranjak ke kamar mandi seorang diri untuk membuang hajat. Namun sesampainya ia di kamar mandi, terdengar suara seakan ada benda besar yang jatuh di kamar mandi. Setelah dicek, ternyata Putri terjatuh di kamar mandi hingga tak sadarkan diri. Aku yang hampir tiap hari menjenguk Putri semenjak ia jatuh sakit, benar-benar shock dengan hal tersebut. Ibu Putri pun mencoba memanggil Putri untuk datang. Sesampainya dokter itu datang, ia langsung memeriksa Putri, dan ternyata banyak penyumbatan darah di otak Putri. Hal tersebutlah yang membuat Putri koma setelah ia terjatuh. Aku dan ibunya Putri kemudian membawa Putri ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis cepatnya. Ketika itu Putri masih belum sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa Putri mengalami koma. Aku dan ibu Putri benar-benar shock. Aku tidak menyangka anak 14 tahun akan berakhir koma. Selama Putri sakit, aku selalu berada di rumahnya bersama ibu Putri. Aku menghabiskan waktu luangku untuk menemani Putri, sehingga tak heran jika aku sangat tahu
tentang perkembangan kesehatan Putri. Selama koma di rumah sakit, aku pun berinisiatif untuk memberitahukan kepada ibunya agar mau memanggil orang pintar dalam hal supranatural, agar bisa diterawang lebih jauh tentang sakit yang diderita oleh Putri. Ibunya Putri pun setuju dengan saranku tersebut. Dipanggillah orang pintar tersebut, kemudian ia pun langsung melakukan penerawangan. Betapa terkejutnya dia saat melihat jiwa Putri sudah tergantikan dengan sosok genderuwo yang saat ini menguasai tubuh Putri. Sesuai penerawangan, jiwa Putri sudah lepas dari raganya, dan tidak ada yang bisa diperbuat lagi selain mengikhlaskan. "Apa Bapak tidak bisa menarik jiwa Putri kembali?" tanyaku. "Jiwa Putri sudah berada di tempat yang sangat jauh dan gelap karena ditutup oleh bangsa genderuwo," ucap sang dukun. Aku dan ibu Putri hanya bisa menangis dan menangis. Kami sudah berusaha dengan begitu keras agar Putri bisa sembuh dari mulai sakit kejang dan panas dingin yang dideritanya, sakit kulit yang melekat di tubuhnya, dan kini ia harus koma. 2 minggu kemudian Putri pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar kematian Putri pun sangat gembar didengar oleh seluruh penduduk desa. Hari itu hari Sabtu. Konon katanya, jika ada yang meninggal hari Sabtu, ia akan mengajak orang lain untuk ikut bersamanya. Meski demikian, banyak sekali warga yang datang melayat ke kediaman Putri. Hampir seluruh warga keluar dari rumahnya. Aku berada di samping jasad Putri terus-menerus, mendampingi ibunya Putri. Aku merasakan hawa lembab di sana. Bahkan bulu kuduku terus-menerus berdiri saat itu. Firasatku buruk tentang kematian Putri yang terbilang penuh dengan misteri. Putri yang tak pernah memiliki riwayat sakit sebelumnya harus meninggal karena dekapan genderuwo dan kiriman dukun yang tak bertanggung jawab atas ulahnya sendiri, yaitu membuang haid pertamanya sembarangan hingga darahnya dijilat oleh genderuwo dan menolak dengan kasar perasaan para lelaki yang mengungkapkan rasa suka kepadanya. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagiku sendiri. Dari kejadian Putri, aku menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Saat jenazah Putri sedang dibawa ke liang lahat, aku melihatnya menangis di sebuah jalan yang dilewati oleh jenazah Putri. Ia menangis dengan didekap sosok genderuwo di belakangnya. Aku yang melihatnya sangat ketakutan. Aku yakin Putri meninggal dengan tidak tenang. Setelah pemakaman Putri selesai, banyak orang yang membicarakannya. Membicarakan tentang sebab musabab ia meninggal. Membicarakan tentang kenakalannya. Membicarakan tentang kecantikannya. Dan membicarakan semua hal tentang dirinya. Keesokan harinya setelah kematian Putri, terdengar kabar bahwa kuburan Putri sangat berantakan setelah 1 malam dikebumikan. Menurut perkataan sebagian orang, banyak yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan jenazah Putri yang baru saja dikubur. "Pasti tali pocong dan darah perawannya Putri ada yang mengambil," ucap salah seorang warga yang saat itu sedang membicarakan kuburan Putri yang berantakan pasca semalam dikuburkan. "Benar itu, Bu. Di desa ini kan banyak sekali yang melakukan ritual tidak baik, hanya demi kekayaan ataupun demi menaklukkan banyak lawan jenisnya," ucap salah seorang warga menimpali omongan warga lain. Saya tidak habis pikir, apa mereka tidak takut ya? Terlebih kematian Putri sangatlah janggal, ucap salah seorang warga lain. "Kalau nanti arwah Putri gentayangan gimana ya, Bu?" ucap salah seorang warga. Sudah, kita jangan membicarakannya. Takutnya malah kejadian," ucap warga lain. Aku yang saat itu berada di sana dan menguping pembicaraan mereka sangat shock dengan semua keterangan yang diucapkan oleh para warga. Apa mungkin di era modern seperti ini masih ada orang yang melakukan ritual konyol dengan jenazah perawan yang baru semalam dikebumikan? Nampaknya hal itu mustahil.
pikirku. Aku pun kemudian kembali ke rumah untuk merenungkan semua kejadian yang menimpa Putri sahabatku. Setelah kematian Putri, aku menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Bahkan aku lebih sering menghabiskan waktu di kamar dibanding harus pergi keluar rumah. Aku sudah tidak lagi memiliki sosok sahabat. Malam itu aku benar-benar kalut dalam kematian Putri. Hampir 2 minggu lebih menemani Putri dalam kondisi terpuruknya dan harus melepaskannya untuk pergi selamanya dari kehidupanku, menjadikanku sangat terpukul. Meskipun Putri merupakan anak yang cukup nakal, namun ia begitu baik dan setia kawan. Ia tak pernah sekalipun membuatku kecewa, bahkan ia kerap kali berbagi banyak hal kepadaku. Karena semakin kalut, aku pun memilih untuk tidur lebih awal. Dalam lelapku, aku bermimpi bertemu dengan sosok Putri. Aku bermimpi melihat Putri sedang duduk termenung di depan makam miliknya. Ia nampak begitu murung. Ia seolah-olah belum percaya jika ia telah tiada. Perlahan aku pun mulai memberanikan diri untuk menemuinya. "Putri, kenapa kamu nampak murung?" tanyaku saat menghampiri Putri. "Apa aku benar-benar sudah tiada?" tanya Putri dengan wajah sedihnya. "Meskipun ragamu telah tiada, namun aku selalu mengingat semua hal tentang kamu, Put," ucapku. "Aku menyesal telah abai. Andai waktu dapat diulang kembali, aku tak mungkin abai dengan diriku sendiri," ucap Putri. "Tak apa, Putri," ucapku. "Rani, bolehkah aku meminta tolong padamu?" tanya Putri. "Tentu, Put, dengan senang hati," ucapku. "Kembalikan tali pocong dan darah perawanku, Put. Sungguh aku tak bisa mati dengan tenang." "Bagaimana caranya?" tanyaku. "Datanglah besok malam, tepat di pukul 11. Semua akan nampak jelas," ucap Putri. "Apa tidak ada cara lain?" tanyaku. "Tidak ada," ucap Putri. Aku pun merasa kebingungan apakah aku mampu atau tidak untuk bisa menjalankan perintah yang diminta oleh Putri. Di sisi lain, aku tak berani melakukan itu. Namun di lain sisi, aku pun tak ingin Putri meninggal dengan tidak tenang. Ia sudah cukup menderita dengan sakit yang dideritanya sebelum meninggal. Dan kini penderitaannya pun harus ditambah karena adanya sikap buruk yang dilakukan banyak orang demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat aku sedang merenung, aku sudah tidak lagi melihat Putri. Entah ia pergi kemana, aku tak tahu arah kakinya. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumahku.